Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan memberikan informasi mengenai penanganan limbah B3 di rumah sakit. Nah, untuk penanganan limbah B3 di rumah sakit, kita memilih Rumah Sakit Hermina. Sebelum memasuki video inti, alangkah baiknya kalau misalkan kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ainun Berlian Apriana. Dan yang kedua ada Anika Vira Septiana Dewi. Hai. Dan untuk yang ketiga ada Christina Oktaviviani. Hai. Yang keempat ada Dwi Utari. Hai. Yang kelima ada Iva Raras Nastiti. Hai. Untuk yang keenam ada Megadila Permatasari. Hai. Yang ketujuh ada Putri Nikmatus Saadah. Hai. Dan yang ke-8 ada Rizky Makarimah. Hai. Yang ke-9 ada Widati Kurniasari. Hai. Yeay, kita akan memasuki video intinya. Let's go! Tahukah kalian kenapa nurse menggunakan tisu untuk menutupi tumpahan cairan darah yang ada di lantai tersebut? Ya, tepat sekali jawabannya. Karena tisu adalah salah satu isi dari spill kit. Nah, spill kit di sini isinya ada tisu, ada sarung tangan, ada bubuk resep. Nah, isi dari spill kit ini digunakan untuk penanganan tumpahan cairan tubuh yang ada di lantai. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu perawat atau tenaga medis segera melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan di area sekitar untuk segera dilakukan tindakan pembersihan tetesan atau tumpahan darah yang ada di kamar pasien. Kenapa sih kita harus segera melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan? Karena darah juga termasuk ke dalam kategori limbah B3. Kenapa? Karena kandungan yang ada dalam darah begitu banyak dan kita tidak tahu juga orang yang terluka dan mengeluarkan darah tersebut sebelumnya memiliki riwayat penyakit menular atau tidak, sehingga kita harus atau sangat perlu berkoordinasi segera dengan petugas kebersihan apabila terdapat ceceran atau tumpahan darah di area sekitar rumah sakit. Segera laporkan ya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemasangan papan peringatan. Dengan memasang papan peringatan di tempat area tumpahan B3 ini bertujuan untuk memberikan sebuah tanda bahwa lantai sedang dibersihkan, sehingga orang yang di sekeliling dapat berhati-hati dan tidak menginjak lantai. Nah, kita sudah lihat ya di video sebelum ini bahwa adanya tugas kebersihan yang menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, gunanya apa sih APD atau alat pelindung diri ini? Gunanya untuk perlindungan tenaga kerja kesehatan dari bahaya akibat kerja. Nah, jenisnya apa aja sih APD yang digunakan saat penanganan limbah B3? Yang pertama, ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini gunanya untuk menghindari kontak langsung dengan kulit, sehingga darah yang ada di lantai itu tidak langsung berkontak langsung dengan kulit. Nah, yang kedua ada pelindung mata atau muka atau masker. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk melindungi selaput lendir hidung, mulut, dan mata sepanjang bertindak membersihkan penanganan limbah B3 itu sendiri. Untuk selanjutnya ada gaun pelindung atau semacam celemek atau apron. Nah, gunanya untuk apa sih? Untuk melindungi petugas dari peluang tercipratnya darah yang mungkin bisa mencemari pakaian dari petugas itu sendiri. Nah, mungkin itu aja APD yang digunakan saat penanganan limbah B3. Kita lanjut ke video selanjutnya. Langkah-langkah membersihkan darah yang pertama yaitu tutup tumpahan darah dengan menggunakan underpad yang telah diambil dari spill kit. Juga keluarkan 2 kantong plastik kuning yang dari spill kit
dan buka dengan lebar. Langkah yang kedua, bersihkan tumpahan tersebut dengan menggunakan underpad tadi dengan gerakan melingkar sampai dengan bersih. Kemudian, masukkan underpad tersebut ke dalam kantong plastik kuning. Langkah yang ketiga yaitu lepaskan sarung tangan disposable dan ganti dengan sarung tangan rumah tangga. Kemudian, semprotkan cairan antiseptik ke area tumpahan tersebut supaya steril dan bersihkan dengan kain lap. Lalu, masukkan kain lap ke dalam kantong plastik kuning dan ikat dengan satu ikatan saja. Jangan gunakan ikatan kelinci ya. Lalu, tempelkan label B3 pada kantong plastik yang akan dibuang ke tempat sampah infeksius. Setelah itu, lepaskan sarung tangan rumah tangga dan masukkan ke dalam kantong plastik yang akan dilakukan dekontaminasi. Lalu yang terakhir, jangan lupa cuci tangan 6 gerakan dengan hand sanitizer. Kemudian, lakukan 6 langkah cuci tangan yang baik menurut WHO. Yang pertama, tuang cairan handuk pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Lalu, usap dan gosok kedua punggung tangan, seperti ini. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Lalu, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Lalu, gosok dan putar 2 ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Jangan lupa dipraktekkan ya. Nah, setelah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, langkah selanjutnya yaitu lepaskan APD berupa goggles atau kacamata safety ke dalam kantong plastik kuning. Nah, kenapa sih kantong plastik kuning? Kenapa nggak kantong plastik hitam, kantong plastik merah, atau warna lainnya? Karena seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 fasilitas kesehatan pasal 7 ayat 3 bahwa kantong plastik kuning merupakan kantong plastik medis, di mana isi dari kantong plastik kuning tersebut merupakan sampah berupa limbah infeksius maupun limbah patologis. Nah, kenapa sih APD tadi dimasukkan ke dalam kantong plastik? Kenapa nggak langsung dibuang begitu aja ke tempat sampah? Karena untuk dilakukan dekontaminasi. Apa sih dekontaminasi? Dekontaminasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kontaminasi mikroorganisme pada peralatan, bahan, dan sebagainya melalui desinfeksi dan sterilisasi. Lalu langkah selanjutnya setelah APD dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning, jangan lupa kantong plastik kuning tersebut diikat menggunakan satu ikatan dan jangan diikat menggunakan ikatan kelinci. Lalu selanjutnya masukkan kantong plastik kuning yang telah berisi APD tadi ke dalam spill kit untuk dilakukan dekontaminasi. Apa sih spill kit? Spill kit merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan cairan tubuh pasien seperti darah, urin, dan sebagainya agar tidak membahayakan pekerja dan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Apa sih langkah selanjutnya? Jangan lupa simak video berikut. Kemudian, apron dan masker yang telah digunakan untuk penanganan B3 yang tadi dibuang pada tempat sampah infeksius untuk dilakukan penanganan khusus. Jadi di sini kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Karena cuci tangan dengan air mengalir saja itu belum cukup.
Jadi kita perlu bantuan dengan yaitu sabun untuk cuci tangan lebih efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus yang menempel pada sela-sela jari kita. Setelah petugas kebersihan menangani tumpahan B3 tersebut, petugas kebersihan langsung melaporkan kepada nurse ruangan untuk melaporkan bahwa penanganan limbah B3 atau tumpahan B3 tersebut sudah selesai dan dicatat di buku spill kits. Alur pembuangan limbah B3 yaitu yang pertama, buang jarum suntik bekas pakai ke dalam safety box. Yang kedua, buang sampah medis lainnya ke tempat sampah infeksius. Kemudian, lakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, langkah selanjutnya yaitu bawa plastik sampah kuning tersebut menuju lift barang dengan menggunakan troli. Jadi, dorong troli tersebut menuju lift barang. Untuk selanjutnya, plastik sampah kuning tersebut dimasukkan ke dalam troli B3. Jadi, dalam hal ini, lift barang dan lift untuk orang dibedakan karena agar tidak terjadi kontaminasi mikroorganisme. Lalu langkah selanjutnya yaitu lakukan serah terima plastik sampah kuning tersebut dengan petugas kebersihan yang akan mengangkut ke TPS B3. Jadi dalam hal ini petugas kebersihan ruangan dan petugas kebersihan yang akan mengangkut ke TPS B3 dibedakan. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan APD seperti masker, sarung tangan, dan apron agar petugas kebersihan tidak terkontaminasi mikroorganisme. Kemudian, bawa troli B3 yang telah terisi plastik sampah kuning tersebut menuju tempat pembuangan sampah B3. Nah, apa sih langkah selanjutnya? Jangan lupa simak video berikut. Limbah B3 sampai di tempat pembuangan sampah B3, yang selanjutnya yaitu memasukkan sampah limbah B3 itu ke dalam TPS. Ada 3 langkah dalam memasukkan sampah limbah tersebut ke dalam TPS. Yang pertama, buka kunci pintu TPS B3. Yang kedua, angkat plastik sampah berwarna kuning dan masukkan plastik tersebut ke dalam TPS B3. Yang ketiga, kunci kembali pintu TPS B3. Setelah itu, petugas pengangkut limbah B3 membuang limbah tersebut pada tong sampah yang ada di TPS B3. Kenapa kita perlu melakukan 6 langkah cuci tangan? Karena banyak kuman, bakteri, dan virus yang menempel di sela-sela jari kita. Dan dengan 6 langkah cuci tangan ini dapat menjangkau seluruh sela-sela jari tangan kita dan dapat lebih efektif untuk membunuh kuman. Selain itu, kenapa kita harus sterilisasi APD? Karena kita harus menangani limbah B3.
dan itu sangat diperlukan sterilisasi APD yang sudah kita pakai dalam proses penanganan limbah B3.